Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatahil Robbani, sedang mengerjakan tugas 3 jaringan komputer. Nomor induk mahasiswa 0481966693 dari UPBJJ Makassar, Program Pendidikan Sistem Informasi. Soal yang pertama, buatlah sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel, kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Sekarang kita sudah berada pada Cisco Packet Tracer. Pertama kita buat dulu PC-nya, ada 4 di sini. Kemudian kita bikin switch-nya. Rapikan dulu biar cantik. Dan kita set. Kita ke config, kemudian fast ethernetnya di sini kita masuk ke 192.168.1.1. Kita kopas saja biar lebih cepat. Ini kita ke sini. Oh ya, lupa hubungkan dengan kabel. Tarik dulu kita ke fast ethernet. Oke. Sambil menunggu, tadi kebalik, jadi harusnya kita pasang dulu kabelnya. Habis itu kita setting. Kembali kepada yang tadi, kita config, kemudian fast ethernet kita masukkan IP untuk PC 0 ini 192.168.1.1. Dan sambil menunggu, ini belum online. Oke, sudah online. Kita masuk ke PC yang 2, langsung ke config, fast ethernet kita kopes saja di sini 1.2. Subnet masknya akan langsung muncul ya. Dan kita ke PC selanjutnya. Oke, sudah terhubung. Sekarang kita akan melakukan ping. Kita masuk ke sini ke config, kemudian kita ke desktop, kemudian kita ke sini ping 192.168.1.1.1.2. Ya, sudah terhubung. Kita cek lagi ping 192.168.1.3. Oke, berhasil. Kemudian ping 192.168.1.4. Oke, berhasil ya. Jadi dengan ini soal nomor pertama sudah selesai. Kemudian kita lanjut kepada soal nomor 2. Soal nomor 2 meminta buatkan 1 buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Sini kita buat dulu server, kemudian kita sambungkan. Agak sedikit lama di sini, jadi ada beberapa hal yang perlu kita setting nanti. Pertama di config, kemudian kita ke sini fast ethernetnya. Sini kita set masuk kepada IP daripada servernya. Tunggu dulu. Sebenarnya saya punya pertanyaan, kalau misalnya kita set di awal tanpa kita tunggu online itu apakah bisa atau tidak? Cuma biar lebih aman lah, biar tidak 2 kali coba lagi. Oke, sudah connect. Kita langsung setting saja. Kita ke fast ethernet, kemudian kita masukkan di sini 192.168.1.100. Ini IP untuk server ini. Nah, sekarang kita akan melakukan cek di sini. Kita coba ke desktop.
maaf, sedikit not responding tadi. Kita langsung masuk, kita masukkan IP-nya 192.168.1.100. Oh maaf, 1.100. Oke, berhasil ya. Di sini kita copy paste saja biar lebih cepat. PC 0 sudah berhasil. Kita masuk ke PC 2 desktop dan ke web browser. Oke, berhasil. Kita ke komputer ketiga. Oke, berhasil. Agak lemot ya. Oke, sudah berhasil. Jadi kita sudah berhasil menyelesaikan soal nomor 2, yang mana kita diminta membuat satu buah server yang dimana dia terhubung kepada 4 buah komputer dan bisa mengakses layanan HTTP servernya yang tadi 192.168.1.100. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3, buatkan satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Kita sudah punya satu server. Kemudian kita diminta untuk membuat satu DNS. Kita taruh di sini. Kita ganti saya DNS di sini. DNS. Kemudian kita ke config, kita ke sini, pas Ethernetnya. Dan kita masukkan di sini 192.168.1.200. Akan langsung muncul sendiri. Kemudian langsung kita masuk ke service, kita off-kan dulu HTTP-nya, kemudian kita masuk ke DNS. Di sini kita buat satu address baru, misalnya rombali.com. Kemudian kita masukkan di sini 192.168.1.100. Dia akan balik ke sini, server yang pertama. Kemudian kita add 92. Oh iya, mohon maaf. Oke, sudah berhasil. Kemudian kita coba di sini, kita ke config, kemudian kita masukkan di sini DNS servernya berdasarkan tadi yang Ethernet yang di sini, IP-nya di situ. Kita masukkan 192.168.1.200. Ini kita copy paste saja. Ini tetap ya, .1.1. Lanjut. Oh iya, selalu terlupa, jangan lupa kita hubungkan juga ke sini. Ini bisa langsung dilanjutkan saja sambil menunggu dia connect switchnya. Oke, jadi kita set ke DNS-nya tadi seperti tadi. Kita set di konfigurasinya pertama, kita set IP-nya di fast Ethernet 192.168.1.200. Kemudian kita masuk ke service, kita off-kan HTTP-nya, kemudian kita masuk ke DNS, kita on-kan di sini. Terlupa, kita on-kan, kemudian kita masuk ke name-nya terserah .com, kemudian kita addressnya kita 192.168.1.100. Kita balik kepada server yang pertama. Oke, sudah connect. Sekarang kita coba buat ngetes. Kita ke desktop, kemudian kita masuk ke web browser. Kita menghubungkan HTTP kepada DNS-nya seperti permintaan soal. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Oke, kita masuk di sini PC0 rombali.com. Oke, berhasil ya, tidak ada masalah. Jadi kuncinya adalah kita harus mengaktifkan DNS servernya di sini, yang mana dia itu akan tersambung kepada DNS-nya di sini. Dia balik kepada sini, dia akan ke sini karena IP-nya
1.200. Nah, tapi kita sudah service di sini untuk ke DNS-nya, yang mana kita sudah off-kan ini HTTP-nya dulu di awal. Kita sudah serviskan untuk kita buka robane.com akan kembali kepada server 1. Jadi kita mengakses HTTP via DNS. Seperti yang diminta oleh soal, persis seperti yang diminta oleh soal. Yang mana di sini akan kembali karena kita sudah set di sini fast ethernetnya, IP-nya adalah 192.168.1.100. Jadi seperti itu. Jadi arahnya dia akan meminta kepada sini, yang mana di sini menyediakan DNS yang menyediakan alamat berupa address berupa robane.com. Kemudian dia alamatnya akan kembali kepada 192.168.1.100 yang mana kembali ke server. Tapi dia di sini menggunakan DNS, yang mana DNS-nya di sini IP-nya adalah 192.168.1.200 seperti itu. Jadi saya kira sudah berhasil. Buatkan satu buah server DNS sudah, satu buah server HTTP sudah, yang terhubung dengan 4 buah komputer ini juga sudah. Kemudian pastikan semua layanan komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya, ini juga sudah berhasil. Kemudian kita lanjut kepada soal yang keempat, buatkan struktur jaringan pada gambar berikut. Jadi pertama kita cek dulu, di sini kita mempunyai satu PC jadi di sini kita bagi menjadi dua. Kita punya router di tengah, ini kita bilang router atas, ini kita bilang router bawah. Router atas, router bawah. Kemudian di sini router atas terdiri dari satu buah PC, satu buah server, kemudian satu buah switch dan satu buah server DNS. Jadi nanti dia akan bolak-balik di sini mainnya. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan di sini, kita PC-nya PC 0, kemudian servernya namanya ilcom.com untuk router atas, kemudian DNS server di sini, kemudian untuk router bawah servernya bernama pendilcom.com, kemudian PC 1 dan juga switch. Jadi yang harus kita lakukan adalah pertama, kita harus hapus beberapa. Jadi kita hilangkan saja yang tidak perlu. Oke, jadi kira-kira seperti ini. Kemudian kita set bentuknya, kita pindahkan saya langsung ke pojok, kemudian kita set sesuai dengan gambar. Oke, lebih kurang seperti ini. Kita set ke atas, kemudian dia meminta pertama membuatkan router. Kemudian kita bikinkan dia switch, kemudian kita bikinkan dia satu buah PC dan satu buah server. Gambarnya kira-kira seperti ini. Oke, kita ke sini. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian kita hubungkan dengan kabel sama seperti tadi. Saya ingin memastikan dulu dia urutannya di sini ya. Saya masih belum bisa sih. Iya, saya mau tahu ini hubungannya berapa gitu. Kembali. Oke, kita skip dulu, kita jalankan sama seperti yang di awal saja. Oke, ini yang bawah berarti 0001, maksud saya seperti ini. Berarti yang di atas 0000. Kita cek dulu, kita ganti namanya di sini jadi pendilcom.com. Kemudian kita yang bawah kita ubah ini PC 1 berarti ya. Dan servernya kita jadi ilcom.com. Kira-kira seperti ini. Kita cek apakah sudah sesuai. Kebalik berarti ilcom.com. Ini pendilcom.com. Kita ubah.
nggak bisa namanya sama ya. Bukan Ethernet guys. Oke, jadi sudah sesuai ya, DNS server gitu ya. Jadi ilkom.com PC 0 switch 3 ada masalah sebenarnya, router 0, pendilkom.com switch 1 PC 1. Oke, sudah selesai sesuai dengan apa yang diminta. Kemudian soalnya adalah kita sudah bisa, kemudian kita minta soalnya lakukan ping dari komputer 0 ke komputer 1, 0 ke komputer 1, dan pastikan komputer 0 dan komputer 1 terhubung. Kemudian ping dari komputer 1 ke komputer 0, kemudian pastikan juga terhubung. Kemudian buka web browser, akses ilkom.com dari PC 1 dan juga buka pendilkom.com dari PC 0. Jadi sebenarnya bisa saling ngebuka. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah, pertama di sini ada dua jaringan yang berbeda, ada route atas, ada route bawah, ada route atas, ada route bawah. Kemudian di sini di tengahnya terhubung dengan satu buah router. Nah, kita asumsikan di sini seperti yang saya bilang, route atas dan juga route bawah. Di sini dua server, dia mempunyai dua server yang mana mempunyai dua jaringan yang berbeda pula. Nah, untuk pertama kita harus biar bisa tersambung antara server awal, server atas dan juga server bawah, route atas dan juga route bawah, jaringan atas dan juga jaringan bawah. Kuncinya kita harus setting kepada routernya di sini, biar kemudian bisa tersambung. Kita harus set ke routernya dan kita cek di sini. Nah, seperti yang saya sudah cek tadi, route atas itu 000, route bawah 001. Jadi kita mulai dari route atas terlebih dahulu. Kita masukkan IP addressnya, konfigurasi di sini kita jangan lupa nyalakan portnya, karena kalau enggak ya nggak bisa. Kemudian kita masukkan di sini 192.168.1.99. Jadi ini ya untuk yang atas ya, untuk yang atas. Dan submeshnya akan mengikuti 192.168.1.99. Kemudian kita ke yang bawah, kita on kan dulu, kemudian kita masuk IP addressnya 192.168.2.1. Karena tadi kan ini satu, ini dua lah, biar lebih gampang. Kita subnet masknya akan langsung masuk. Kemudian kita jangan lupa kita set ke routingnya, kita ke static di sini. Kemudian kita masukkan networknya adalah 192.168.1.0. Kemudian masknya di sini kita copy paste saja dengan cepat. Oleh sering salah saya nulis di sini. Kemudian kita masuk 192.168.1.2.0. Oke, jadi di sini networknya 1.0, next hopnya 2.0. Jadi dari sini lompat ke sini, seperti itulah gambarannya. Oke, sudah terhubung, kemudian kita close. Jadi secara gambaran ini sudah connect ya, sudah saling connect. Sekarang kita bisa cek ke servernya. Pertama kita save dulu di sini. Nah, kemudian pertama kita setting dulu di servernya. Kita masuk ke config, kemudian kita masuk ke default gateway-nya 192.168.1. Karena di atas berarti dia 99. DNS servernya kita masukkan ke DNS server yang sini 192.168.1.200 seperti itu. Yang lain sama saja, fast ethernetnya juga 1.100 karena dia server. Di sini 1.200 karena dia kembali kepada DNS-nya. Ini HTTP-nya on dan lain sebagainya sama saja. Selanjutnya kita set PC-nya. Jadi yang harus kita set di config hanya karena sini fast ethernetnya sudah 1.1, kemudian kita ke setting DNS-nya juga sudah, kita masukkan 192.168.1.99 karena ini balik lagi ini route yang atas, yang 0.000 seperti itu.
Kemudian kita tutup saja, sudah selesai. Kemudian kita masuk ke PC 1 di sini. Kita masuk ke PC 1, kita masuk ke servernya dulu. Kita set sama seperti tadi config-nya, kita jangan lupa HTTP-nya harus on, kemudian kita config di sini 192.168.2.1 karena tadi ini untuk atas 1.99, untuk bawah 2.1, dan DNS servernya cuma satu, sama seperti itu 192.168.1.200. Pas Ethernetnya kita masukkan di sini, yaitu ini baru berarti 192.168.2.100 misal. Kita coba saya seperti itu dan kita close. Dan kita masuk ke PC satunya. Kita ke config, kita masukkan 192.168.2.1 karena dia root bawah. Kemudian DNS servernya sama 192.168.1.200. Kemudian fast Ethernetnya kita masukkan di sini 192.168.2.2. Jadi titik 2.1 untuk root bawah, 2.100 untuk server, dan untuk isi 1 2.2 saja. Subnet masknya akan mengikuti. Kemudian kita masuk yang terakhir, kita tinggal ke server saja, DNS server. Kita masukkan di sini, pertama kita ke config dulu. Pertama kita masuk dulu ke config, kita masukkan di sini karena dia server atas 192.168.1.99. DNS servernya kita gunakan punya dia juga 192.168.1.100. Nah, kemudian fast Ethernetnya sudah seperti yang tertulis tadi 200. Kemudian kita ke di sini 200 di sini. Oke, kemudian kita ke service. Ini yang sudah lama tadi kita remove dulu. Kemudian kita buat ulang. Pertama di sini pendilcom.com. Kita cek di sini pendilcom.com. Kemudian kita ke fast Ethernetnya, alamatnya kita ambil dari sini. Jadi kita tinggal cek ke sini, kita bikin DNS barunya, pendilcom.com. Kita masukkan di sini alamatnya, selesai. Kemudian kita ke ilcom.com. Dan kita bikin ke DNS-nya. Kita bikin alamat yang kedua, ilcom.com. Selesai. Nah, sekarang apa yang diminta? Lakukan pengintahan berikut. Ping dari komputer PC 0 ke PC 1, pastikan PC 0 dan PC 1 harus terhubung. Ping dari komputer PC 1 ke PC 0, pastikan PC 0 dan PC 1 harus terhubung. Coba kita cek PC 1 berapa dia? Oke, 2.2. Coba kita panggil dari sini. Ping 192.168.2.2. Maaf. Oke, sudah mulai masuk ya. Kita cek ulang habis ini. Ping 192.168.2.2. Oke, dia sudah masuk ya. Coba kita cek di sini dulu, kita lihat dia IP-nya berapa. 1.1. Kita coba ping dari sini. Ping 192.168.1.1. Oke, hubung ya. Jadi sudah berhasil. Kemudian kita diminta buka web akses ilcom.com dari PC 1 dan pastikan ilcom.com harus terbuka, dan ilcom.com dari PC 0 pastikan ilcom.com harus terbuka. Ini salah terbaiknya. Jadi sebenarnya bisa dua-dua aja, cuma karena dia di sini menggunakan router, dia tuh sebenarnya mau ngetes apakah bisa nggak dari route atas, PC dari route atas membuka server ke PC dari route bawah, dan PC dari route bawah bisa nggak dia ngebuka server dari route atas. Coba kita cek dulu di sini. Ini kan route atas.
pasti dia bisa buka root atas juga. Kita cek dulu. Jadi kita double check di sini. Ilkom.com berhasil. Kita karena dia satu root, coba kita ke root yang kedua, root yang bawah maksudnya yang berbeda. Jadi saya keluarkan biar kelihatan lebih bersih ya. Oke, berhasil ya. Tidak ada masalah, baik dia dari PC atas, root atas menggunakan ingin mengakses PC server dari root atas ataupun dari server dari root bawah. Sekarang kita coba kebalikannya. Ini dari root bawah ya, root bawah. Kita coba buka server dari root bawah dulu. Jangan sampai dia nggak bisa buka dari root sendiri kan ya. Pendilkom.com. Agak lama di sini. Oke, berhasil ya, walaupun agak lama berhasil tapi. Kita coba cek lagi satu kali lah untuk menghilangkan rasa keraguan. Kebetulan laptopnya sudah agak lama di sini. Oke, langsung berhasil. Sekarang kita coba cek apakah dia bisa membuka server dari root atas. Mohon maaf di sini komputernya agak lambat ya. Kita buka ilkom.com. Oke, terbuka. Jadi kita sudah berhasil menyelesaikan melakukan ping dari PC 0 ke PC 1 dan juga PC 1 ke PC 0 dan semua terhubung. Kemudian kita bisa mengakses web browser ilkom.com dari PC 1 yang mana dia berasal dari root bawah. Kita bisa membuka server dari root atas. Kita juga berhasil membuka pendilkom.com yang berada pada root bawah dari komputer atau PC yang berada pada root atas. Jadi saya kira seperti itu, sudah berhasil semua. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.